Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel keluarga kami. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya ketika saya waktu SMP. Waktu saya SMP itu ceritanya di sekolah ada tugas dari guru. Dulu kan ada apa ya namanya, buku LKS gitu. Nah, si teman saya itu ada beberapa lembar sebelum tugas yang sekarang dikasih, dia belum diisi, jadi minta contekan lah gitu. Dipinjam lah tuh LKS. Nah, pas di sekolah gitu dia yang ngisi gitu. Tapi saya tuh lupa ngambil, jadi pas pulang itu lupa ngambil ke dia, dianya juga nggak ngasih buku LKS saya, padahal kan ada tugas selanjutnya gitu buat buat besok. Nah, pas pulang itu kebetulan kan saya buru-buru gitu, saya mau les gitu. Kalau dia kan nggak les tuh pulang ke rumahnya, tapi saya buru-buru pergi ngejar jam untuk les di luar sekolah kan gitu. Ingat-ingatnya ya udah di tempat les, oh ya ampun, buku LKS saya kebawa sama dia gitu, sedangkan besok ada tugas. Ya udahlah gitu, nanti pulang les saya ambil gitu ke rumahnya. Saya itu pulang les sore nyampe rumah gitu. Nah, udah di rumah tuh nggak, maksudnya nggak ada yang nganterin lah gitu untuk ke rumah ke teman saya itu. Wah, sama siapa nih gitu, nggak ada orang buat nganterin gitu. Terus udah gitu motor di rumah juga lagi dipakai pergi sama almarhum bapak saya gitu. Wah, gimana ya gitu. Terus kan ngomong tuh sama mama saya mau ngambil buku mah gitu, gimana ya nggak ada yang nganterin gitu. Nah, tiba-tiba itu kan saya tuh kan punya saudara nih, si saudara saya itu punya punya saudara lagi dari dari istrinya. Itu ada motor kan di rumah saudaranya itu. Ya udah kata saudara saya, pinjam aja tuh motor katanya sama itu gitu, buat ngambil buku gitu. Nah, akhirnya mama saya tuh ke tempat saudara saya itu mau pinjam motor gitu buat si teteh mau ngambil buku gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, sok aja pakai gitu. Tapi mama saya tuh wanti-wanti suruh ngajak teman-teman saya yang lain gitu. Nanti kesananya sama temen ya gitu, jangan sendiri gitu kata mama saya gitu. Ya nanti aku ngajak gitu, aku tuh mau ngajak temen gitu buat nganterin ke sana, aku bonceng dia. Tapi pas ke rumahnya itu yang mau aku ajak nemenin tuh nggak ada, temen saya tuh lagi nggak ada kata mamahnya. Ya terpaksa lah gitu, nyari siapa lagi, ya udahlah pergi aja gitu sendiri ke sana gitu. Nah, rumahnya teman saya yang pinjam buku itu jauh, jauh banget lah gitu. Seukuran saya waktu itu jauh lah gitu, jauh banget itu rumahnya gitu. Tapi ya udahlah gitu, udah mau sore juga, ya udah aku cepet-cepet kan gitu ke sana gitu. Terus kan tempatnya rumahnya dia itu masuk lagi dari jalan utama itu jauh lagi gitu, masuk lagi gitu kan. Terus suka kalau udah sore mau maghrib-maghrib itu kan sepi gitu, sepi banget gitu kan. Nah, itu tuh kan di jalur situ tuh ada apa namanya, ada pabrik buat penggilingan padi, dan itu tuh banyak cerita yang aneh-aneh lah gitu di pabrik itu. Nah, ceritanya aku tuh udah nyampe nih ke belokan yang mau ke arah kampungnya si temen si temen itu rumahnya gitu. Tapi kan dari jalur utama yang mau belok itu cuma ada beberapa rumah, terus kesananya itu sawah banget gitu, sawah luas gitu. Nah, di tengah-tengah sawahnya itu si pabrik itu gitu. Tapi setelah pabrik itu nanti sawah lagi, baru tuh perkampungannya dia gitu. Akhirnya aku tuh sambil jalan, ya ampun nih nggak ngelewatin sawahnya aja
jauh banget gitu. Terus ya ampun di depan juga ada pabrik itu gitu. Ya udahlah bismillah aja. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Itu tuh udah mau maghrib banget. Udah kayak orang tuh udah banyak yang kalau di kampung tuh ada yang pujian sebelum azan gitu ya. Udah kayak gitu tuh karena kampungnya sepi kan jadi ya sepi gitu gimana sih sepi gitu itu ngelewatin sawah. Nah pas udah deket nih gitu di pabrik itu udah sepi juga gitu sepi gitu listriknya kan udah dinyalain. Listriknya bukan yang terang gitu yang zaman dulu kuning kuning gitu warnanya kan agak kuning kuning. Nah aku tuh udah ya Allah Bismillah lah mudah-mudahan nggak apa-apa gitu. Lewat tuh pabrik itu akhirnya ngelewatin lagi tuh sawah masih masih agak jauh gitu. Barulah tuh ke sebuah perkampungan di mana teman saya tinggal gitu. Pas nyampe belokan ke perkampungan itu azan lah gitu, suara azan gitu. Alhamdulillah gitu. Apa namanya? Nggak ada apa-apa karena kan pabrik itu kalau udah sore yang nggak ada yang tinggal di pabrik itu kan maksudnya yang kerja udah pada pulang yang punya juga udah pada pulang kali di pabrik gitu tuh kan. Nah mudah-mudahan aku dalam hati ya udah pulangnya mudah-mudahan nggak ada apa-apa kan gitu. Nyampe lah tuh aku di depan rumahnya temen itu gitu. Itu kan rumahnya tuh kayak dengan masjid tuh nggak terlalu jauh. Jadi kan banyak bapak-bapak, anak-anak gitu remaja yang mau pada ke masjid kan, mau sholat. Nah teman-teman saya tuh kaget. Ya ampun ngapain gitu jam segini kesini sama siapa gitu. Mamahnya juga kaget. Sendiri kan aku mau ngambil buku gitu. Oh iya katanya tadi ke bawah gitu. Beneran sendiri kata mamahnya iya gitu. Oh katanya udah masuk dulu atuh. Enggak buru-buru gitu. Aku di depan aja gitu. Mau ngambil buku soalnya kan takut udah sore juga aku sendiri gitu kan ya. Oh ya udah tuh teman tuh ngambil lah ceritanya buku yang saya itu buku LKS itu. Setelah bukunya saya ambil saya kan pamit gitu. Ya udah gitu pamit ke teman saya gitu sama ibunya. Terus kata ibunya tapi hati-hati ya di jalan kenapa sendiri nggak kenapa nggak diantar gitu. Iya nggak apa-apa kata aku teh iya bakal hati-hati. Nah saya tuh nyalain motor gitu. Ini motor enggak digas, enggak digas, enggak apa. Tiba-tiba kayak mau lari sendiri itu motor. Saya baru nyala nyalain belum naik. Jadi saya jetrekin gitu kan. Kayak gitu mau kayak di starter gituin doang. Tapi kayak udah mau pergi cuman sama saya juga enggak gas. Jadi ya saya pegang gitu tuh motornya karena kayak mau jalan sendiri. Nah, berhubung kan masih banyak bapak-bapak yang mau ke masjid, akhirnya ditanya itu kenapa gitu motornya. Jadi aku tuh kayak kayak apa ya? Kayak kesusahan gitu. Motornya kayak mau lari gitu. Sama saya kayak ditahan-tahan ya. Nah, akhirnya sama bapak-bapak, sini sini katanya dipegangin sama saya gitu. Dipegang tuh sama bapak-bapak berapa orang gitu. Jadi emang bener itu si motor tuh kayak mau jalan sendiri gitu ya. Ditarik tuh yang belakangnya sama bapak-bapak, yang depannya dipegangin juga tuh sama bapak-bapak. "Lah ini kenapa ya?" Udah tuh bapak-bapaknya baca doa, ya udah kita jatuhin aja motornya," gitu. Akhirnya karena mau udah kayak gitu gerung-gerung-gerung sendiri gitu. Akhirnya itu apa dijatuhin lah bapak-bapaknya, "Ya Allah bismillahirrahmanirrahim," gitu. Jatuh tuh dijatuhin. Eee, Matilah tuh, si motor tuh gitu. Nggak gimana-gimana lagi gitu, udah tuh kayak gitu. Setelah itu motornya jatuh akhirnya udah nggak bunyi lagi kan, udah sama bapak-bapak tuh dibangunin lagi tuh motornya. Lah aku ditanya mau pulang kemana ke daerah sana, "Kenapa sendirian?" Kayak kan lumayan jauh gitu kan ke sana gitu aku pulang. Iya sih tadi mau sama teman tapi temannya nggak ada, ya udah gitu saya berangkat sendiri aja. Nah, terus sama bapak-bapak tuh kayak didoain gitu, didoain motornya didoain gitu. Eh Ya udah terus bapak-bapaknya bilang gini, "Tadi lewat mana?" gitu. "Lewat jalur yang lewat pabrik bukan?" gitu. Ya kan saya setahu saya cuma pernah ke rumah dia lewat jalur itu kan. Ya mungkin kalau orang kampung sana kan tahu jalur mana kali. Nah, saya kan taunya jalur itu aja. Ya udah, saya bilang, "Ya udah tadi
saya iya lewat jalur itu, jalur pabrik gitu. Terus eh, lihat ada orang nggak gitu di pabriknya. Enggak lihat, sepi, udah nggak ada orang, kata saya gitu. Oh, ya udah katanya sekarang cepat-cepat aja pulang, kata si bapak itu tuh yang mau ke masjid itu gitu, yang nolongin. Tapi katanya ya udah didoain katanya. Cuman nanti pas apa di pabrik gitu, katanya kalau hati-hati katanya, pokoknya jangan larak lirik sana sini, kata si bapaknya ngomong gitu. Lurus aja lihat ke depan, terus jangan lupa baca doa katanya di jalannya. Nanti kalau ada yang nanya jangan dilirik gitu, kata bapak-bapaknya. Pokoknya pas kalau di deket pabrik itu ada yang nanya, jangan dijawab, jangan dilirik gitu. Ibunya teman saya kan kaget ya, motor maksudnya tiba-tiba kayak mau jalan gitu sendiri. Terus teman saya juga kaget, ibunya teman saya tuh was-was gimana ya gitu. Apa apa gimana ya, apa jangan pulang gitu, kata ibunya teman saya. Tapi kata saya, nggak apa-apa bu, saya pulang, pulang aja sekarang gitu, mumpung belum gelap juga gitu, kata. Tapi yakin pulang gitu, iya nggak apa-apa gitu. Apa namanya, pokoknya insya Allah lah nggak ada apa-apa, kata saya. Ya mungkin ibunya teman saya juga was-was nih, takut anak orang kenapa-napa gitu kesini gitu kan. Nah akhirnya saya nyalain lagi tuh apa motornya gitu. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Terus ya udah Bismillah. Terus kata bapak-bapak, ya udah Bismillah. Pokoknya ingat di jalan baca doa gitu. Ya udah tuh saya jalan gitu. Ya ngelewatin tuh kan sawah gitu, sawah. Nah dari jauh kan saya udah ngeliat, maksudnya di depan tuh kan pabrik gitu. Dari jauh saya nggak ngelihat ada orang gitu di pabrik itu kan. Dari waktu berangkat aja kan udah sepi gitu, ya udah nggak ada orang. Aku tuh berharap dalam hati, mudah-mudahan nggak ada yang nanya aku, mudah-mudahan nggak ada orang lah gitu, maksudnya nggak ada yang muncul lah di pabrik itu gitu. Nah udah mau deket nih ke pabrik, eh, itu tuh jalan tuh motor saya pas banget di depan pabriknya. Tiba-tiba entah dari mana munculnya, jadi sama ujung, kan itu luas ya pabriknya gitu, sama ujung mata saya itu kayak kelihatan ada orang yang nyapu lapangannya itu, kayak buat ngejemur padi itu kan. Saya tuh sempat mikir, lah siapa itu gitu nyapu-nyapu, tapi ya udah kan ingat baca doa jangan lirik. Pas udah gitu, dianya nanya katanya, Neng katanya mau kemana gitu. Itu ya asli, pokoknya saya berpikirnya gini, pokoknya ada yang nanya, kata si bapak-bapak kan, ya udah gitu, jangan dilirik, jangan dijawab. Saya tuh nggak ngelirik, nggak ngejawab, cuman sama ujung mata tuh emang kelihatan ada orang yang nunduk aja gitu, nyapu gitu. Saya nggak jawab tuh, buru-buru, tapi mau ngegas itu motor tuh, mau dicepetin tuh kayaknya nggak cepet-cepet gitu tuh motor gitu. Ini lama banget ya gitu, maksudnya nggak bisa cepet-cepet ngelewatin pabrik itu. Itu berapa kali ya, 2 kali apa 3 kali gitu masih nanya, Neng mau kemana gitu. Itu mas saya baca-baca doa, akhirnya udah tuh lewat pabrik itu, tuh sawah, udah tuh saya udah tenang ya. Terus aja gitu berdoa, takutnya ya tiba-tiba gitu di sawah itu juga ada yang nanya lagi kan, takut karena kan sepi gitu, sepi banget gitu. Nah akhirnya saya cepet-cepet gitu, sambil baca-baca doa, nyampe lah tuh di ujung yang udah sawah itu kan, yang dari pabrik ke sawah mau ke perkampungan depannya, ke jalan utama. Udah nyampe sana tuh saya, alhamdulillah plong plong banget gitu. Walaupun sempat mikir siapa ya tadi nanya, soalnya pas dari kejauhan gak ada orang yang nyapu gitu, gak ada orang di depan itu pabrik. Tapi kenapa pas udah di depannya tuh tiba-tiba entah dari mana munculnya ada yang nyapu gitu. Tapi ya udahlah, eh, yang penting aku nggak kenapa-napa gitu. Udah di jalur jalan utama kan udah ramai gitu, udah rumah penuh gitu kan, lalu lalang lah orang.
kendaraan gitu. Ya udah tuh saya pulang di perjalanan aja sambil masih mikir gitu itu siapa, tapi ya untunglah dia nanya doang nggak ikut gitu, saya pikirnya gitu. Udah gitu akhirnya nyampe kan ke rumah. Mama saya nanya, ah udah sore-sore banget gitu, serem katanya. Oh ngambil buku gitu ke sana gitu. Lah kan nggak ada yang nganterin mah gitu. Tadi sama siapa? Kata mama saya gitu. Oh sama si itu kan teman gitu kan, kata si mama nanya. Enggak sendirian, orang dia kata mamanya nggak ada, jadi aku kepaksa sendirian kata mama saya gitu. Kamu katanya ngapain sendirian, katanya ke sana serem gitu. Iya sih kata aku emang serem, tadi juga ada kejadian aneh gitu. Tuh kan katanya besok-besok awas ya kalau ke rumah teman gitu mau apa sendirian gitu kata mama saya gitu, apalagi sore-sore pokoknya nggak boleh gitu. Ada benarnya juga sih gitu, maksudnya kayak orang tua itu kan ngelarang kita kalau sore-sore jangan itu ya, jangan pada di luar apalagi mau maghrib gitu kan, jangan keluyuran gitu. Iya juga sih, maksudnya cuman posisinya gimana ya, ya bukan ngeles juga karena kan mau ngambil buku nggak ada yang nganterin juga gitu, jadi bingung ada tugas gitu. Ya kalau iseng main doang ke rumah dia nggak mau juga sih gitu kalau sore-sore gitu. Ya gitulah teman-teman, jadi emang apa ya, orang-orang tua tuh suka bener gitu, maksudnya takutnya ada apalah kalau kalau maghrib-maghrib masuk rumah gitu, emang emang benar gitu. Jadi kita tuh ambil yang baik-baiknya gitu, yang disaranin orang tua gitu, jangan jangan ngewe. Jadi ya jadi kayak gitu maksudnya, takutnya emang ada kejadian-kejadian yang kayak gitulah gitu. Nah besoknya ke sekolah lah gitu kan. Nah ketemu lah saya sama teman saya itu, terus dia nanya, kamu baik-baik aja kan pulang gitu, nggak ada apa-apa gitu. Terus saya tuh bilang baik-baik aja sih gitu, nggak kenapa-napa. Cuma pas di pabrik itu gitu, saya tuh lihat dari jauh nggak ada orang gitu. Tapi pas di depannya itu, persis di depannya banget, tiba-tiba di ujung mata saya ngelihat orang nyapu tapi nunduk aja gitu. Terus gimana kata teman gitu, dia nggak ngapa-ngapain kan? Enggak, cuma nanya aja gitu, Neng mau kemana gitu. Hah, nanya kata teman gitu. Iya, ada berapa kali gitu nanya. Terus kamu jawab, nggak dijawab kan. Aku kan ingat kata bapak-bapak itu tuh, kalau ada yang nanya kalau apa gitu ya udah jangan dilirik, yang dijawab. Ya enggak lah, aku terus aja jalan. Itu nggak takut kata temen gitu. Ya takut, ya mau gimana lagi. Ya udah digas aja tuh motor, walaupun rasanya lama banget nih nggak jalan-jalan gitu. Ya ampun, kayaknya besok-besok itu ya katanya jangan ke rumah dia sore-sore banget gitu. Lah kata kan itu kepaksa juga mau ngambil buku. Ya maaf kata dia gitu. Udah tuh jadi rame, maksudnya jadi rame gara-gara temen tuh jadi rame gitu, aku ditanya sama orang di pabrik gitu. Nah teman-teman, sekian dulu cerita hari ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, ada maksudnya ada hal-hal baik yang bisa kita ambil gitu. Kalau banyak-banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Siapa tahu besok-besok mungkin dalam cara penyampaiannya bisa lebih baik lagi gitu, lebih bagus lagi. Terima kasih buat semuanya yang setia mendengarkan cerita-cerita di channel keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.